Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial, di mana materi ini untuk SMP kelas 7 dan merupakan bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan juga berlatih AKM ya. AKM itu asisten kompetensi minimum. Rencananya insya Allah ditunjukkan untuk kelas 8. Cuma ini sekarang materinya aritmatika sosial. Oke, jadi apa aja yang kita bahas? Di video yang pertama, bagian yang pertama kita sudah membahas tentang harga beli, harga jual, untung rugi, dan juga persentasenya. Kemudian untuk video yang bagian kedua ini kita akan membahas diskon dan bruto, neto, dan tara. Nah, rencananya di bagian yang ketiga kita juga akan membahas tentang suku bunga tunggal, di mana ada tabungan, angsuran, dan juga pajak. Nanti kita fokusnya di diskon, bruto, dan neto, dan tara ya. Oke, langsung saja. Diskon itu apa? Diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada toko untuk pembeli. Nah, diskon itu kadang nama lainnya istilahnya rabat. Rabat atau artinya adalah potongan harga. Contoh, sebuah barang di toko dijual seharga 200.000. Kemudian pada hari tertentu, penjual memberikan diskon sebesar 10%. Ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah ini akan kita potong 10%. 200.000-nya kita potong 10%. Itu harga yang diberikan kepada pembeli. Oke, cara satu, ini cara cepatnya. Cara satu yaitu kita akan mencari potongan harganya itu berapa sih. Nah, diskonnya 10%, berarti 10/100 dari harga lama. Harga lamanya berapa? Yaitu 200.000. Nah, kita tulis seperti itu, berarti 10/100 kali 200.000. Seperti itu. Kita tinggal coret saja. 0 2, berarti 0 sisa 3, 1. Berarti hasilnya itu potongan harganya 20.000. Nah, tokonya memberikan potongan sebesar 20.000. Dan sekarang, berapakah harga baru yang diberikan kepada pembeli? Untuk memperoleh harga baru, berarti harga lama dikurangi diskon. Karena diskon itu potongan harga. Kita potong 20.000. Awalnya 200.000, kemudian kita potong 20.000 menjadi 180.000. Nah, ini adalah harga yang diberikan kepada pembeli. Jadi kita membayar cukup 180.000. Nah, itu yang dimaksud dengan diskon atau rabat atau potongan harga. Nah, kali ini kita akan coba dengan menggunakan cara cepat biar nggak terlalu lama. Cara yang kedua yaitu langsung saja. Karena namanya diskon, potongan, berarti kita kurangi. Persentasenya berarti kita kurangi. Harga awalnya 100%, karena diskon 10%, berarti 100% kita kurangi. Nah, 100% kita kurangi dengan 10%. Jadinya itu 90% dikali harga lama. Langsung, berarti 90/100 dikalikan 200.000. Coret saja. Ceret. Nah, berarti 0,3, 2 kali 9, 18. 0 ada 4, berarti 180.000. Nah, ini ya cara cepatnya. Jadi kalau cara SD dulu, cara satu ini cara SD, sekarang menggunakan cara cepat. Kenapa cara cepat penting? Karena di soal AKM itu hitungnya banyak. Kalau kita tidak menggunakan trik, wah pasti kita akan kewalahan ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan berlatih soal AKM atau asesmen kompetensi minimum, yang rencananya akan dilaksanakan ketika kalian sudah berada di kelas 8. Ini materinya khusus aritmatika sosial, oke? Lanjut. Nah, ini adalah contoh soal AKM. Ada sebuah tabel daftar harga dan diskon beberapa toko. Nah, ada 4 toko: Toko Jaya,
toko Andini Busana, toko Selaras, toko Bagus Fashion. Masing-masing memiliki diskon yang berbeda-beda, namun harganya sebetulnya sama. Baju 80.000, celana semuanya 100.000. Nah, sekarang diskonnya itu berbeda-beda. Ada yang kalau Jaya itu bajunya 25%, celana 10%, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, tentukan benar atau salah dari pernyataan berikut. Oke, pernyataan pertama, selisih harga satu buah baju di toko Jaya dan toko Selaras. Jaya dan Selaras adalah 10.000. Apakah betul? Nah, kita pastikan. Baju ya. Nah, ini seperti ini. Cara lamanya itu kita cari satu-satu. 25% dari ini berapa? Itu agak lama. Kita kasih triknya. Triknya adalah kita cari selisih dari persentase. Nah, ini selisihnya berapa? Ini 15%, selisihnya berapa? Nah, kita kurangi. 25% dikurangi 15% berapa? 10%. Oke, sekarang kita hitung. 10% dikalikan harga baju 80 per 1000. Nah, berarti 10 per 100 dikali 80.000. Hasilnya berapa? 8.000. Nah, berarti kalimat pernyataan pertama ini salah, sehingga kita centang yang salah. Oke, seperti itu. Trik ya. Kalau kalian tidak pakai trik, wah kelamaan hitung satu-satu, belum lagi soalnya banyak. Nah, soal nomor 2. Pernyataan yang kedua, harga paling mahal untuk satu buah celana adalah di toko Bagus Fashion. Nah, oke. Bagus Fashion menerapkan diskon sebesar 25%. Supaya orang beda. Diskonnya 25%. Harganya kan sama semua kan celana, cuman dia menerapkan diskon 25%. Nah, ini silakan dipikirkan, kira-kira kalau diskonnya paling besar, celana kan paling besar nih Bagus Fashion daripada toko yang lain. Ya, paling besar. Kira-kira kalau diskonnya besar, apakah harganya paling mahal? Tentu tidak. Ini justru yang paling murah karena potongannya lebih banyak. Sehingga jawabannya salah. Paling mahal salah, harusnya paling murah. Kalau paling murah bisa menjadi jawabannya. Oke? Lanjut di soal berikutnya. Oke. Nah, ini tabelnya sama ya, cuma pernyataannya beda. Pertanyaan dan pernyataannya itu beda. Sama ini ada Jaya, Andini, Selaras, Bagus Fashion. Oke. Pertanyaannya, Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Itu kan sama kan? Kalau Jaya, Jaya aja. Kalau Selaras, Selaras aja. Nggak boleh saya pilih Jaya, satu pilih Selaras. Itu tidak bisa. Itu toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? Nah, ini kalau kita gunakan cara lama, cara biasa, cara satu, wah ini kita cari satu persatu. Jaya berapa ribu, Andini Busana berapa ribu, Selaras berapa ribu. Wah terlalu lama. Makanya kita gunakan trik. Triknya apa? Mencari harga yang paling murah berarti cari yang diskonnya besar di barang yang mahal. Ya. Ada baju dan celana. Nah, yang paling mahal tuh yang mana? Celana kan? Berarti sekarang coba cari diskon yang paling besar di celana. Yaitu apa? Nah, ini kan 25%. 25% di. Nah, kemudian diskonnya 10% untuk baju.
Apakah sama dengan Jaya? Beda ya. Kalau Jaya itu 10% untuk yang paling mahal, yang murah dikasih 25%. Oke, jadi triknya seperti itu, tipsnya seperti itu. Nanti kalau misalkan tidak percaya, silahkan dibuktikan. Jadi Jaya berapa, Andi Busana berapa, Selaras berapa, Agus Fashion berapa. Tapi nanti saran saya, kalau misalkan di soal, silahkan gunakan trik ini. Karena baju dan celana kan harganya sama semua kan. Berarti triknya adalah cari yang diskonnya besar di harga yang sama. Toko Bagus Fashion, itu jawabannya. Silakan dipahami ya teman-teman. Oke. Selanjutnya nomor 3. Tabelnya sama teman-teman, tapi di sini pertanyaannya beda. Yuni memiliki uang 200.000 dan ingin membeli 1 buah baju dan 1 buah celana. 1 buah celana. Agar sisa uang paling banyak di toko mana saja. Sisa paling banyak, berarti kita pilih yang paling murah. Nah, di toko mana saja? Berarti Yuni ini boleh beli baju di Andi ini, celananya di Selaras, asalkan selisihnya paling besar. Oke. Sekarang pertanyaannya, ia harus membeli jika awalnya uangnya sisa berapa? Jadi di sini triknya sama. Untuk mencari harga yang paling murah berarti cari toko yang diskonnya besar. Untuk mencari celana, maka kita pilih yang diskonnya paling besar, yaitu yang 25%. Sama ini. Nah, oke, kita cari ya. Di harga celana kita pilih di toko Bagus Fashion. Berarti 25% dikalikan 100. Saya pakai cara cepat, nggak usah pakai cara lama ya. Cara cepat langsung 75%. Nah, kalikan 100.000. Kenapa ke 75? Karena di sini diskonnya kan sama 25%, berarti dikurangi. Coret-coret 0 ya. 75.000. Itu harga celananya. Nah, sekarang untuk harga baju. Untuk baju kita pilih yang punyanya Jaya karena diskonnya lebih besar daripada yang lain. Oke. Berarti diskonnya 25%. Untuk mencari harga baju langsung saja 75%, 75/100 dikalikan 80.000. Nah, berapakah ini? Nah, 80.000 itu kalau kita cari ini jawabannya 60.000 ya. Sekarang totalnya berarti berapa ini? 75.000 ditambah 60.000. Jadinya adalah 135.000. Pertanyaannya adalah diminta sisanya berapa? Sisanya berarti 200.000 dikurang 135.000. Jawabannya adalah 65.000. Jadi begitu ya teman-teman. Sisanya 65.000. Tokohnya baju beli di Jaya, celana beli di Bagus Fashion. Oke, semoga bisa dipahami ya. Berarti soal AKM ini harus kita biasakan ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke bruto, tara, dan neto. Nah, jadi ada istilah bruto, tara, dan neto. Kalau misalkan ada apa ya ini ya, nasi goreng atau mie goreng ini. Nah, tara itu apa sih? Tara itu adalah berat bungkusnya. Nah, berarti ini berat styrofoamnya. Kalau neto berat isinya ya makanan itu. Kalau bruto berat semuanya. Ada isi dan bungkusnya. Lanjut. Kalau air mineral
Nah, berarti yang menjadi tara adalah berat botolnya saja, tanpa isi, tanpa airnya. Kalau neto, itu baru airnya, berat airnya, atau volume air kadang. Kalau bruto, total semuanya. Total isi dan bungkusnya. Sehingga, kalau ditulis dalam rumus, bruto adalah neto tambah tara. Jadi, neto itu isi, tara itu bungkusnya. Bungkusnya. Oke? Sekarang contoh. Sebuah barang atau kue atau apa tertulis brutonya itu 10 gram. GR itu gram ya, dan taranya 1 gram. Berapa netonya? Nah, berarti kita kurangi saja. Nah, kita seperti ini, berarti tara bungkusnya itu beratnya adalah itu bungkusnya 1 gram. 1 gram. Nah, untuk mencari neto berarti kita kurangi aja 10 dikurangi 1 sama dengan 9 gram. Berarti berat neto berat isinya adalah 9 gram. Oke, seperti itu. Lanjut soal nomor 2. Sebuah barang kadang itu berbentuk presentasi ya anak-anak. Sebuah barang tertulis bruto 500 gram dan tara 100%. Berapa netonya? Tara sama dengan 1% dari bruto. Nah, jadi sama kayak harga beli. Persentase itu selalu dari nilai keseluruhan, atau kalau harga beli itu harga awal. Oke. Untuk mencari tara, maka kita kalikan persentasenya dengan bruto. Nah, mana bruto? Nah, ini. Brutonya berapa? Brutonya 500 gram. Ya sudah, berarti 1/100 dikali 500. Kita akan coret nolnya. 2 berarti tinggal 5 gram. Berarti berat bungkusnya adalah 5 gram. Sehingga berat isinya kita tinggal mengurangi saja. 500 kita kurangi dan 5, yaitu 495 gram. Oke? Sangat mudah ternyata masalah bruto, tara, dan neto. Perlu diperhatikan soal seperti nomor 1 terkadang juga berbentuk persentase. Oke, semoga bisa dipahami dan kita lanjutkan di video bagian yang ketiga tentang suku bunga tunggal. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.